Jumpa kembali di MTT Journey Vision of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya perihal harta dan tahta serta kesuksesan duniawi terlupakan oleh karena kedalaman pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan, teman. Jadi maksudnya begini, teman-teman. Apabila kita masih belum lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman, identiknya kita hidup ini seolah-olah identik dengan bagaimana harus mencari makan, harus mencari minum, dan harus mencari pakaian itu. Nah, firman Tuhan katakan bahwa hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang dipikirkan oleh orang-orang yang duniawi, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Allah gitu. Tapi apabila kita sudah lebih dalam mengerti akan pribadi Tuhan dan mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, teman, maka yang akan kita cari itu bukan yang penting makanan, pakaian, dan makanan, minum, dan pakaiannya, tapi bagaimana kita selamat itu bukan oleh karena makan, minum, dan pakaian, tapi selamat karena hidup kita, cara hidup kita, teman-teman. Nah, cara hidup kita itu ya sangat bergantung dengan kedalaman pengenalan akan pribadi Tuhan dan juga firman Tuhan, kedalaman akan mengerti, teman-teman, ya akan pribadi Tuhan dan juga akan firman Tuhan. Nah, ini saya coba bacakan dulu, teman-teman, di kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 16, dan nanti saya sambung langsung aja sebelum masuk ke draft itu dengan kitab Matius pasal 6 dan ayatnya 25 sampai 34. Nah, dari situ nanti setelah itu kita bahas untuk draftnya, teman-teman. Ini coba saya baca dulu di kitab Kolose, teman-teman. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 16, teman-teman. Karena itu, kalau kita dibangkitkan bersama dengan firman Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana firman Tuhan ada dan Tuhan ada duduk di sebelah kanan. Jadi firman Tuhan itu selalu ada di dalam Tuhan Allah, teman-teman. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, firman Tuhan katakan seperti itu. Sebab kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan firman Tuhan yang dari Nabi Isa waktu hidup di dunia itu, teman-teman, di dalam Tuhan Allah gitu. Jadi kita adalah gabungan hidup antara bagaimana firman Tuhan, perintah peraturan hidup untuk kita, dan di antara dengan Tuhan Allah, teman-teman. Nah, Tuhan Allah itu representatifnya biasanya dilambangkan waktu kita di dunia ini ya berupa roh Tuhan, teman-teman. Tapi kalau bicara di sorga, ya berarti bagaimana kita hidup dengan firman Tuhan dan juga dengan pribadi Tuhan Allahnya, teman-teman. Apabila firman Tuhan yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan firman Tuhan dalam kemuliaannya. Jadi apabila kita benar-benar hidup kita dari sekarang sampai yang akan datang itu hidup sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, teman-teman, ya kita berarti ya kita hidup bersama dengan firman Tuhan ya di dalam kemuliaan Tuhan Allahnya, teman-teman. Nah, ini kalau kita masuk ke ayat 5, teman-teman, judulnya itu, perikopnya itu sudah manusia baru, teman-teman. Manusia baru gitu. Jadi karena itu matikanlah dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi kalau kita pengen bicara hidup yang benar sebagai manusia baru, teman, ya ini yang kita mesti harus kita hindari, teman-teman. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Itu disebutnya firman Tuhan katakan itu seperti menyembah berhala, teman-teman. Jadi jangan bayangkan menyembah berhala itu seperti secara umum disebut menyembah patung-patung seperti itu, teman. Jadi menyembah berhala itu adalah apabila kita hidup lebih mementingkan Tuhan gitu, lebih ada sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan, itu namanya berhala, teman-teman. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi jangan sampai percabulan kita itu lebih nomor satu gitu, lebih niatnya lebih nomor satu dibanding Tuhan. Kenajisan itu lebih menang gitu. Hawa nafsu itu di atas kemauan dari kita mengasihi percaya Tuhan. Dan nafsu jahat, jadi semua keserakahan juga sama. Jadi semua hal yang lebih bisa lebih nomor satu dibanding Tuhan. Jadi seolah Tuhannya diduakan, yaitu namanya berhala, teman-teman. Semuanya itu mendatangkan murka Allah
ya atas orang-orang durhaka. Dahulu cerita dahulu, dulu kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita hidup di dalamnya. Jadi kebanyakan orang mengalami itu dulu juga teman. Sebelum kita lebih mengerti akan firman Tuhan, biasanya kita juga melakukan seperti itu gitu. Jadi kita itu menyembah banyak sekali berhala yang kita tidak sadari teman-teman. Jadi dahulu kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Itu katanya harus dibuang teman. Jangan lagi kita saling mendustai, karena kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Tuhan Allah gitu teman-teman. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi firman Tuhan itu adalah semua dan di dalam segala sesuatunya gitu. Jadi lepas bangsanya apapun juga, suku bangsanya apapun juga, selama firman Tuhan yang jadi acuan kita, jadi pola pokok hidup kita, yaitu semua sama teman-teman. Segala sesuatu itu sama gitu. Semua berarti ada di dalam naungan Tuhan Allah gitu teman. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah ini bukti-bukti orang manusia baru itu apabila kita sudah mengalami hal-hal seperti ini teman-teman. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, pilihan Tuhan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Nah kita mesti mempunyai karakter seperti ini teman-teman. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu yang harus dimiliki oleh manusia baru kita. Sabarlah. Ini sampai ayat 16 teman-teman. Sabarlah kita seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita berbuat jugalah demikian. Jadi soal pengampunan teman-teman, Tuhan telah mengampuni kita gitu. Jadi kita juga sepantasnya juga mengampuni sesama kita teman-teman. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kunci akhirnya teman-teman adalah kasih teman. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah dan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu rumus yang tertingginya itu teman-teman. Hendaklah damai sejahtera yang dari firman Tuhan memerintahkan dalam hati kita. Karena untuk itulah kita telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan yang ada dalam firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kita, sehingga kita dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain gitu teman-teman. Yang sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian, nyanyian rohani, kita mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kita gitu. Jadi intinya kitab Kolose pasal 3 teman-teman, ayat 1 sampai 16 isinya seperti itu teman-teman. Nah, saya langsung sambung aja teman-teman supaya bisa cepat masuk ke drop. Saya sambung dengan kitab Matius teman-teman. Coba teman-teman baca kitab Matius pasal 6 ayatnya 25 sampai 34. Ini sudah ayat-ayat yang populer gitu, ayat-ayat yang sering sekali dibawakan oleh mentor rohani kita, oleh rohaniawan kita, bahkan oleh teman-teman rohani kita gitu. Ini judulnya teman-teman, perikopnya hal kekhawatiran. Kitab Matius pasal 6 ayatnya 25 sampai 34. Itu hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup kita. Ini kalau saya ke universal langsung teman. Karena itu firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah khawatir akan hidup kita, akan apa yang hendak kita makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuh kita, akan apa yang hendak kita pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian gitu. Jadi Tuhan cuma ajarkan kita bukan ributin soal makan, minum, dan pakaian, tapi bicara tubuh dan hidup kitanya sendiri teman-teman. Itu lebih vital, lebih penting itu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung.
namun diberi makan oleh Tuhan Allah kita yang di sorga. Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu gitu. Jadi firman ingatkan bahwa kita ini manusia itu lebih-lebih dari burung, teman-teman. Ya terutama kalau kita perbandingkan manusia dengan burung, itu jelas burung atau makhluk lain, teman-teman, hanya terdiri dari tubuh dan jiwa, teman-teman. Tapi kalau manusia itu ya pasti beda karena terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, meskipun ada sebagian orang yang belum mengerti bahwa di dalam manusia itu ada unsur roh gitu. Jadi manusia itu selalu diidentikan dengan hanya tubuh dan jiwa saja, teman. Apabila manusia cuma bicara dari tubuh dan jiwa saja, nanti yang dikhawatirkan itu ya tidak ada beda dengan makhluk yang lain, tidak beda dengan binatang, teman. Kan kelewatan gitu. Kita kan manusia, bukan binatang gitu. Jadi kita punya peri kemanusiaan, bukan peri kebinatangan gitu. Kalau binatang itu ya cuma punya dua unsur, ya tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Jadi kita mesti ingat bahwa kita ini Tuhan ciptakan benar-benar dengan istimewa sekali karena ada unsur roh yang diberikan kepada setiap manusia kita gitu. Nah, unsur roh ini adalah tempat atau wadah roh Tuhan di dalam diri kita, teman-teman. Jadi ya kita mesti mengerti lebih dalam akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan itu, ya gunanya untuk ini, teman, supaya kita tahu bahwa di dalam kita itu ada unsur roh berbeda dengan burung-burung tadi gitu. Siapakah di antara kita yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seharta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kita khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu Salomo, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, jadi jika demikian Tuhan Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kita kayak orang-orang yang kurang percaya gitu. Sebab itu janganlah kita khawatir akan berkata apakah akan kita makan, apakah akan kita minum, dan apakah akan kita pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah gitu. Akan tetapi Tuhan Allah yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita bicara di ayat 32, teman-teman, Tuhan tuh tahu, teman-teman, bahwa manusia itu membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan pakaian. Tuhan tahu gitu. Cuman di sini di ayat 33-nya dipertajam, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal yang tadi makanan, minuman, dan pakaian itu ya akan Tuhan tambahkan kepada kita, teman-teman. Nah, sebab itu janganlah, kalau di ayat 34-nya, sebab itu janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, teman-teman, ini kalau kita simak di ayat 32, 33, dan 34, teman-teman, di kitab Matius pasal 6 itu, ayat 32, 33, dan 34. Ini kadang-kadang sering salah persepsi, teman-teman. Jadi, Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan bahwa kita ini hidup, tubuh kita ini hidup tidak cuma karena makan, minum, dan pakaian aja, teman. Karena kalau cerita makan, pakaian, dan makanan, minuman, dan pakaian, menurut versi Tuhan, dari persepsi Tuhan, dari persepsi firman Tuhan, itu kan kebutuhan duniawi, teman-teman. Padahal kalau yang Tuhan kehendaki, rancangan kehendaki untuk kita ini kan bukan cuma berarti sampai meninggal diharapkan kita berhenti di dunia ini, teman-teman. Tuhan kan ingin sekali kita kan masuk ke dalam keselamatan akhirat, teman-teman. Kalau diistilahkan sini di Tuhan dalam ayat 33, teman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah kerajaan Allah itu kan berarti kan carilah pribadi Tuhannya, carilah yang namanya kehidupan di akhirat yang kekal nanti, keselamatan akhirat yang kekal nanti, carilah jalan-jalannya lewat firman-firman Tuhan. Intinya kan larinya kan untuk bicara bukan di dunia ini, teman-teman, tapi lebih bicara ke akhirat nanti gitu. Jadi Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan bahwa yang terpenting itu bukan hanya urusan makan, minum, dan pakaian di dunia ini aja, tapi kita butuh makanan, minuman, dan pakaian yang sifatnya rohani, teman-teman. Yaitu yakni bagaimana kita mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, dan bagaimana kita mampu melakukan firman Tuhan. Itu loh yang disebut makanan rohani itu, teman-teman. Kalau yang tadi bicara makanan, minuman, pakaian, itu kan makanan yang diperlukan di dunia ini. Tuhan tahu itu, teman-teman. Jadi
Kalau kita kembali lagi, uh, uh, bagaimana caranya kita biar bisa hidup mencari, mendahulukan dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, yang saya di pengertian saya teman-teman, ya kita hidup bukan cuman seperti orang dunia pada umumnya atau orang keyakinan pada umumnya. Bagaimana hidup itu adalah target yang utama adalah mencari kesuksesan duniawi, ya bagaimana kebahagiaan duniawi dan bagaimana memenuhi kebutuhan duniawi gitu. Orang orang dunia kan seperti itu teman-teman. Orang yang berkeyakinan pun hidup dengan pola-pola itu. Jadi gampangnya targetnya adalah kesuksesan duniawi teman-teman. Kesuksesan duniawi itu adalah dalam hal harta, tahta, dan ya pemenuhan hal-hal duniawi tadi gitu. Target utama orang yang tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, atau orang yang berkeyakinan, ya hanya berhenti di situ teman-teman. Bagaimana hidup untuk bisa mencapai kesuksesan duniawi saja. Kenapa? Karena kesuksesan duniawi, karena pola pikir orang dunia atau keyakinan itu bahwa parameternya hidup itu cuma tubuh dan jiwa dan pengertiannya hanya cetek sebatas hidup di dunia ini saja. Nah, parameternya berarti yang paling utama itu bagaimana mendapatkan kesuksesan duniawi itu untuk mendapat kemampanan, teman, keamanan dan kemampanan serta kenyamanan hidup. Jadi akhirnya yang diuber itu, teman-teman. Nah, padahal kalau yang Tuhan katakan, ya ngapain kita mesti nguber itu gitu. Akhirnya toh ujungnya kita binasa gitu. Jiwa kita bisa binasa karena kalau kita terus-terusan pengen hidup dengan cara seperti itu, pikiran perasaan kehendak kita, hidup nyawa kita ditaruhkan di dunia. Nah, akhirnya nanti kita uber target nyawa kita di dunia, akhirnya kita kehilangan nyawa di akhirat, teman-teman. Nah, jadi dari pengalaman saya itu, ya Tuhan di firman ayat 33 katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti bagaimana kita hidup itu benar-benar dengan memprioritaskan, menomorsatukan, menargetkan bahwa ya bagaimana targetnya adalah bukan sukses duniawi, tapi targetnya adalah keselamatan akhirat, teman-teman. Nah, untuk keselamatan akhirat adalah ujungnya harus melakukan firman Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan harus mengenal, mengerti firman Tuhan, harus bisa menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Ngaitnya itu semua, teman-teman. Nah, berarti waktu kita mencari, priority kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti yang cerita mencari hal-hal makan, pakaian, dan dia bukan berarti terus kita tidak mencari, teman-teman. Ya kita bukan mencari, jadi ya kita bekerja normal saja, teman-teman. Jadi kalau menurut saya, kalau kita benar-benar firman Tuhan katakan, tetapi carilah. Nah, kalau carilah berarti kan kita mesti proaktif gitu. Ya bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu kita harus proaktif. Bagaimana mencari pribadi Tuhan Allah, bagaimana mencari kebenaran firman Tuhan itu harus proaktif, teman. Tapi kalau bicara yang ditambahkan itu karena Tuhan yang menambahkan di dalam pengertian saya, ya berarti Tuhan yang proaktif, bukan kita yang proaktif loh. Waktu kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya gitu, ya kita yang proaktif gitu. Tapi waktu Tuhan yang menambahkan yang lainnya, kebutuhan makan, minum, dan pakaian, itu adalah Tuhan yang proaktif, teman-teman. Kita yang menunggu gitu. Tapi ingat, bukan berarti karena ada firman seperti ini, jadi kita akhirnya boleh bermalas-malasan, teman-teman. Kalau cerita firman di ayat Matius pasal 6 ayat 33 ini kan kita bukan cerita istilahnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepada kita. Dalam arti kata kita boleh bermalas-malasan, teman-teman. Di firman yang lain kan banyak katakan ya kita tidak bisa bermalas-malasan itu. Ya kita tetap harus kerja. Cuman bedanya, teman-teman, apabila orang dunia, orang punya keyakinan, begitu harus dikatakan harus mencari tambahannya dulu, itu orang bisa nggak tidur, teman-teman. Atau kalau 24 jam dalam sehari, itu jangan-jangan yang namanya tidur itu ya cuma dipakai 4 jam mungkin gitu. Nah, yang namanya sudah tidurnya 4 jam, Tuhan juga nggak kebagian kali. 1 jam pun Tuhan nggak kebagian gitu. Baik waktu tidur, baik waktu aktif gitu. Tuhan itu tidak pernah dibawa, teman-teman. Nah, ini yang jangan sampai kita istilahnya mencari tambahan itu sampai seperti orang dunia atau orang keyakinan yang jadi kerja keras sampai tidak punya batas, teman-teman. Nah, ini yang kelewatan sekali. Jadi kalau menurut saya sih, nggak tahu, dari pengalaman saya pribadi saya, jelas kita tidak boleh bermalas-malasan ya waktu kita hidup di dunia ini. Ya kita kita yang belajar untuk bagaimana sesuai aturan aja, teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu. Ya kalau memang jam kerjanya
jam 8 sampai jam 4 sore gitu. Ya kita kerja jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau kita kerja setengah 9 sampai setengah 5, ya kita kerja setengah 9 sampai setengah 5 sore gitu. Kalau kita kerja jam 9 sampai jam 5, ya kita kerja jam 9 sampai 5. Karena aturannya seperti itu teman-teman. Aturannya jadi kita ikutin aja gitu. Aturan pemerintah, aturan perusahaannya bagaimana, kita ikutin aja. Sekali-kali kita diminta lembur gitu ya oleh perusahaan atau oleh pemerintah, ya tidak apa-apa kita lembur, dan kita lembur karena kita diminta oleh perusahaan pemerintah, ya nggak apa-apa kita lembur gitu. Karena pada prinsipnya bekerja itu juga ibadah teman-teman, ibadah gitu. Kalau dari kacamata Tuhan, dari kacamata firman Tuhan, bekerja itu adalah ibadah juga. Jadi kalaupun kita diminta untuk lembur, ya tidak apa-apa kita lakukan. Kita harus sekali-kali dinas luar kota, ya tidak apa-apa kita lakukan gitu. Tapi bukan berarti gara-gara pekerjaan, gara-gara mencari makan, minum, dan pakaian itu akhirnya kita telantarkan yang namanya mencari kerajaan Allah. Tidak, mencari kebenaran Tuhan juga tidak gitu. Nah ini yang bikin kacau kan ini teman-teman. Cuman tetap saya mesti garis bawahi bahwa bukan berarti karena ada firman carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Dalam arti kata kita boleh males-malesan. Bukan begitu teman-teman. Jadi ya kita lakukan hidup kita sesuai seumumnya aja gitu ya. Karena pada prinsipnya kerja itu adalah sebagian ibadah kita gitu, sama saja gitu. Nah cuman biasanya banyak sekali orang dunia, orang yang jadi orang yang berkeyakinan, ya itu biasanya kalau yang disebut mencari makan, pakaian, dan kebutuhan duniawi itu gitu, makan, minum, pakaian itu ya jadi ekstra kerja keras sampai berdarah-darah, sampai ya waktunya habis, mengorbankan segala sesuatu. Jadi keluarga Tuhan tidak kebagian waktunya, keluarga tidak kebagian waktunya, segala macam aktivitas sosial, aktivitas di komunitas tidak ada waktunya semua teman-teman. Semua habis hanya untuk bagaimana mengumpulkan harta benda gitu. Ya cuma itu saja. Nah orang-orang seperti itu apakah tidak nanti menyesal nantinya gitu? Karena yang Tuhan firman katakan bahwa orang-orang seperti itu kan seolah anggapnya kan mencari nyawa gitu. Ya bagaimana mencari kehidupan di dunia ini habis-habisan seperti itu, tapi akhirnya Tuhan ingatkan bahwa orang-orang seperti ini bisa kehilangan nyawa di akhirat nanti gitu. Karena apa? Karena tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa tidak melakukan firman Tuhan? Karena tidak ada pengenalan, pengertian akan firman Tuhan. Maksud Tuhan tidak dimengerti. Jadi intinya gitu teman, saya udah coba jelaskan khususnya di ayat 32, 34, 34 gitu. Ya jadi jangan sampai kita istilahnya ada kesan di ayat 33 itu seolah kesannya jadi orang yang mencari Tuhan dan firman Tuhan itu boleh bermalas-malasan. Sekali lagi tidak teman. Tapi juga orang yang mencari Tuhan, mencari firman Tuhan itu juga di ayat 34 juga dikatakan ya janganlah kita khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini jadi mesti melakukan firman secara total teman-teman. Jadi kita jangan sepotong cuma ayat 32-nya atau ayat 33-nya atau ayat 34-nya. Ini kalau kita mau melakukan firman Tuhan ya serendeng teman-teman, saling kait ya. Khususnya untuk yang di kitab Matius pasal 6 ayat pasal 6 ayat 32, 3 dan 34 ini nyambung teman. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan ya secara nyambung begini. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab dua kitab ya, kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 16, dan saya juga udah bacakan di kitab Matius pasal 6 ayat 25, 34. Nah ini saya coba masuk ke dalam draft aja teman-teman. Kebenaran hidup akan selalu berubah, dari mulai kebenaran yang hanya dari diri sendiri dan akan berlanjut oleh karena kebenaran dari adat istiadat serta tradisi nenek moyang. Biasanya urutannya gitu teman-teman. Berlanjut lagi sampai kepada kebenaran karena oleh firman Tuhan, tapi dari pengertian jiwa kita sendiri teman-teman, sampai berlanjut lagi ya kepada kebenaran yang oleh karena firman Tuhan dan dari jiwa Tuhan. Nah ini baru benar teman. Jadi kalau kita perhatikan bicara soal tentang kebenaran itu urutannya kayak begitu teman-teman pada umumnya gitu. Jadi waktu kita belum masih hijau sekali hidupnya gitu ya, kita hidup ya seenaknya kita ya, sekehendak kita. Kalau orang Jawa bilang karep dewek gitu kan, seenaknya kita sendiri gitu, sekehendak kita sendiri.
Tapi setelah kita makin dewasa, kita biasanya kalau Tuhan kita hidup tidak langsung dalam keluarga di dalam Tuhan gitu. Biasanya ya kita akan melampaui adat istiadat dan tradisi teman. Jadi yang dilakukan oleh keluarga kita itu kan biasanya adat istiadat dan tradisi gitu. Kalau misalnya adat istiadat tradisi itu ya sudah tidak ada karena orang tua kita atau leluhur kita sudah bicara direct kepada Tuhan Allah, ya berarti kita akan masuk bukan ke adat istiadat tradisi, tapi langsung masuk ke dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan Allah. Tapi kalau misalnya tidak, seperti saya kan tidak mengalami itu teman. Jadi saya mengalami bahwa setelah saya seenaknya saya sendiri, sekehendak saya sendiri karena masih muda, masih kecil gitu ya, tapi setelah menjelang dewasa berarti mulai tahu, oh berarti hidup di keluarga besar saya, di keluarga kecil saya, di keluarga saya itu ada tata krama ya, ada adat istiadat, ada tradisi gitu ya, saya ikutin teman-teman. Tapi begitu saya makin menjelang dewasa, mulai teman-teman bahwa kayaknya kok kita hidup butuh pegangan gitu ya, bagaimana supaya kalau kita bicara masuk hutan ya kita butuh peta teman-teman. Kita butuh peta gitu. Jadi akhirnya waktu pengalaman saya itu saya mencari peta teman. Tidak cuma cukup dengan sekehendak diri sendiri, tidak cukup dengan adat istiadat atau tradisi yang tidak ada pegangannya gitu, maksudnya tidak ada petanya. Akhirnya saya mulai teman-teman, karena sekolah, karena pergaulan, akhirnya saya mulai mengenal bahwa oh di luar sana itu, di luar keluarga besar saya, di luar keluarga kecil saya, di luar keluarga saya itu orang ada loh punya pegangan firman Tuhan Allah gitu. Nah ini yang berarti saya mulai coba masuk ke dalam mencari petanya, mencari firman Tuhan Allahnya. Nah akhirnya ketemu ya, karena saya dari sekolah lingkungan saya adanya di Nasrani, jadi akhirnya saya ketemunya sama cara-cara Nasrani teman-teman. Tapi kalau teman-teman saya atau keluarga saya yang Muslim itu ya tidak apa-apa, lingkungannya memang Muslim ya ketemu arahnya ke arah Muslim ya tidak apa-apa gitu. Yang penting kan dua-duanya pengen Nasrani atau Muslim atau yang agama lain pun, kalau selama itu bertuhan dan memiliki dasar firman Tuhan, saya pikir semua juga bagus teman-teman, semua juga baik gitu. Jadi saya kebenaran lahir di situ ya, akhirnya saya jadi mulai mengenal bahwa oh di dalam Nasrani itu ternyata udah lebih komplit gitu. Ada petanya yang berupa firman Tuhan di dalam kitab sucinya, di dalam Alkitabnya. Kalau di Muslim mungkin kan di kitab sucinya, di dalam Al-Qur'annya gitu. Jadi di situ saya bayangin ada peta teman. Nah saya mulai pelajarin, bertahun-tahun kan pelajarin itu teman-teman. Tapi menjelang makin dewasa rohani, ternyata peta itu juga tidak cukup teman-teman. Ya setelah ada kedalaman pengertian akan firman Tuhan, ternyata peta di dalam firman Tuhan itu ternyata butuh kompas gitu. Nah kompas ini yang saya sering sebut roh Tuhan teman. Roh Tuhan itu kalau dari Nasrani sebutnya Roh Kudus ya, atau roh kebenaran gitu. Tapi kalau dari Muslim teman-teman sharingkan, teman-teman Muslim sharingkan katanya itu nur. Jadi Jadi yang dari Tuhan gitu. Jadi cahaya yang dari Tuhan. Jadi ya sama, jadi firman Tuhan itu cahaya dari Tuhan gitu. Jadi nur, ada nurnya gitu. Nah sama teman. Jadi mulai berarti kalau kita pengen lebih dalam mengerti akan firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu harus bisa menghidupkan roh Tuhan tadi teman-teman ya, atau Roh Kudus atau roh kebenaran tadi atau nur tadi. Tanpa kita menghidupkan roh Tuhan, kita itu tidak akan dapat mengerti firman Tuhan dari persepsinya Tuhan gitu, dari jiwanya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan teman-teman. Jadi kita kalau pengen tahu firman, mengerti firman dari jiwanya Tuhan, dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, nggak ada jalan lain teman-teman. Harus bisa menghidupkan roh Tuhan ya, supaya kita mendapat pengertian akan firman Tuhan dari sisi Tuhan, dari persepsinya Tuhan gitu. Jadi, nah ini berarti naik lagi teman-teman, dari mulai hidup masih kecil sekehendak sendiri, mulai berkembang lagi ngikutin adat istiadat dan tradisi, berkembang lagi misalnya hidup berdasarkan firman gitu ya, tapi dengan persepsi pengertian jiwa kita, pikiran perasaan kita, dan berkembang lagi teman-teman bagaimana kita hidup dengan melakukan firman Tuhan tapi dari persepsinya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan itu dengan cara ya
menghidupkan roh Tuhan itu. Nah, ini yang terbenar teman-teman. Ya, menurut saya ini yang terbenar. Nah, teman-teman harus sampai nyampe posisi ini teman-teman. Kalau tidak, nanti takutnya jadi nyasar gitu ya. Karena yang tadi dikatakan, kalau ibaratnya firman Tuhan itu adalah peta gitu ya. Kalau kita di hutan ada peta tapi nggak ada kompas, itu juga kita akan tersesat teman ya. Ada momen-momen tertentu masuk ke dalam hutan, ada momen tertentu, ada situasi kondisi tertentu, hutannya lebat sekali, matahari udah nggak bisa jadi patokan teman. Mau kemana gitu, arah kanan kiri udah nggak kelihatan, gelap total. Ya tetap kuncinya mesti ada kompas teman-teman. Mesti kita lihat pakai api gitu ya, lihat kompasnya ini kemana sih gitu. Yang kita andalkan kompas, bukan sinar matahari lagi, karena tertutup oleh lebatnya hutan itu teman-teman. Jadi saya ingatkan cuma seperti itu aja teman-teman, bahwa urutannya seperti itu. Jadi saya nggak ngerti teman-teman itu ada berhenti di posisi mana ya. Apakah masih sekehendak sendiri seperti anak kecil ya, apakah sudah melakukan adat istiadat tradisi yang dari nenek moyang kita, atau sudah lebih maju lagi berkembang sampai punya firman Tuhan gitu ya, firman-firman Tuhan sebagai guidean hidup kita ya. Nah, terus melangkah lagi sekali lagi, bagaimana mempunyai firman Tuhan tapi juga punya roh Tuhan, jadi punya peta dan punya kompas. Nah, ini yang kita sampai kita meninggal kita harus pegang ini teman-teman. Kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan membuat kita alami perubahan pengertian gitu teman-teman. Yang dulu kita anggap keuntungan gitu, yang dulu kita sebelum mengerti firman Tuhan dianggap sesuatu itu adalah keuntungan, sekarang jadi rugi teman-teman, oleh karena pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan dan pribadi Tuhan. Jadi ini yang saya jelaskan ini contohnya tadi di kitab Matius pasal 6 ayat 3:32 dan 33 tadi teman-teman. Waktu kita belum mengerti akan firman Tuhan, kita anggap adalah makan, minum, dan pakaian itu adalah yang terpenting teman-teman. Tapi begitu kita mengenal lebih dalam pengertian akan firman Tuhan gitu ya, kita baru tahu bahwa itu bukan yang penting. Kenapa nggak penting? Karena itu cuma hal-hal duniawi, itu cuma syarat dasar aja gitu ya, yang bukan yang kita targetkan gitu. Jadi itu sih, bahkan di secara rohani katakan bahwa itu kebutuhan makan, minum, pakaian itu adalah Tuhan yang menambahkan gitu, bukan kita yang mencari. Nah, orang dunia banyak salah kaprah, akhirnya mencari. Waktu dia mencari hal-hal yang duniawi tadi, malah kehilangan rohani gitu. Nah, Tuhan ingatkan kita mesti mendapatkan hal rohani adalah kerajaan surga dan kebenarannya itu teman-teman. Jadi dulu waktu kita belum mengerti firman Tuhan, ya kita anggap bahwa kebutuhan makanan rohani itu ya kalah penting dengan duniawi. Tapi begitu kita mengerti kedalaman akan firman Tuhan, ya kita baru ngerti bahwa yang namanya makanan rohani itu lebih penting daripada makanan duniawi. Nah, ini kembali lagi tergantung dari pengenalan pengertian akan kitanya teman-teman. Jadi dulu kita anggap bahwa kebutuhan duniawi itu penting. Nah, tapi begitu kita dewasa rohani, kita lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, kita bisa simpulkan bahwa kebutuhan makanan rohani itu lebih penting. Maksudnya gitu teman-teman. Dewasa rohani adalah melakukan kebenaran firman Tuhan oleh karena iman kita yang bersama roh Tuhan, yakni kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan dorongan oleh iman kita, bukan lagi berdasarkan kebenaran yang dari pikiran dan perasaan serta kehendak sendiri, atau karena hukum atau teori-teori firman saja teman-teman. Jadi kalau kita sudah dewasa rohani itu, kita akan perlakuan firman Tuhan teman-teman itu dengan kolaborasi gitu dengan Tuhan melalui roh Tuhannya teman-teman. Jadi bukan istilahnya kita melakukan firman Tuhan itu benar-benar murni-murni dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita sendiri saja teman. Udah nggak bisa begitu teman. Tidak bisa cuma perlakukan firman Tuhan itu seperti hukum atau teori. Ya seperti zaman dulu yang orang-orang ahli Taurat itu kan menganggap firman Tuhan itu kan baku sekali teman, kaku sekali, hukum sekali, teori sekali gitu. Tidak sama sekali menghidupkan roh Tuhannya gitu. Nah, ini kan kalau zaman sekarang kita Tuhan sudah berikan roh Tuhan di dalam kita masing-masing. Justru roh Tuhan ini adalah sebagai kompas teman yang tadi dikatakan ya, untuk bisa mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan teman. Nah, ini yang disebut
dewasa rohani itu seperti itu, teman. Jadi mengenal firman Tuhan dengan persepsi bukan jiwa kita, tapi mengenal firman Tuhan itu dari persepsi jiwanya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Karena ya ada unsur keterlibatan Roh Tuhan di dalam ya kita mengenal mengerti akan firman Tuhan tadi, teman. Bahkan sampai melakukannya, teman. Jadi kalau saya mengerti bahwa yang namanya mau mengenal firman Tuhan itu bisa kita gitu dengan kemauan kita. Tapi begitu kita bicara kemampuan mengerti firman Tuhan dan kemampuan melakukan firman Tuhan, teman, tanpa menghidupkan Roh Tuhan tidak akan mampu, teman. Nah ini yang mesti kita kenal dan mengerti gitu, bahwa ya butuh kedalaman mengerti sehingga kita mendapatkan kedewasaan rohani, teman. Kebenaran yang sejati ialah mengenal firman Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, sehingga kita jadi serupa hidup dengan Nabi Isa, teman, sebagai sulungnya kita gitu, dengan melupakan masa lalu dan arahkan diri kepada panggilan surgawi yang dari Tuhan itu gitu. Jadi kembali lagi, teman, di sini dikatakan kalau kita mau hidup dalam kebenaran yang sejati, kebenaran yang sebenarnya gitu, kebenaran yang Tuhan inginkan, yaitu harus mengenal firman Tuhan dan kuasa kebangkitannya gitu. Bahwa kita harus mengenal firman Tuhan, kita juga mesti mengenal bahwa ada kebangkitan nanti kita juga setelah mati di dunia ini gitu. Ya ada kebangkitan di akhirat nanti gitu, teman-teman. Dan persekutuan dalam penderitaan. Jadi ya kalau kita mau melakukan firman Tuhan, teman-teman, ya tidak bisa lepas, teman-teman, dari apa yang pernah Nabi Isa contohkan gitu. Ya hidup melakukan firman Tuhan adalah identik dengan menderita, teman-teman. Menderita secara duniawi gitu. Kenapa? Karena apa yang dirancang kehendaki oleh Tuhan itu memang bertentangan dengan duniawi, teman-teman. Karena istilahnya Tuhan menghendaki kita meninggalkan dunia menuju kepada keselamatan akhirat, sedangkan kebutuhan duniawi, orang dunia dan orang yang berkeyakinan itu malah tidak mau, teman-teman, akan mereka ingin bertahan di dalam dunia ini. Nah sehingga waktu kita ingin melepaskan dunia itu, ya akhirnya kita dicemooh, ditindas gitu, dihina, di segala macam. Akhirnya kita mengalami penderitaan, teman. Jadi kita mesti siapkan itu gitu. Nah sehingga kita serupa hidup. Apabila kita bisa lakukan ini semua, ya kita hidup serupa dengan hidupnya Nabi Isa gitu, dengan melupakan masa lalu dan arahkan diri kepada panggilan surgawi yang dari Tuhan itu gitu. Nah, masa lalu terkait dengan khawatir tentang apa yang harus kita makan, kita minum, dan kita pakai. Ya seperti dalam firman Matius pasal 6 ayat 32 tadi. Ya semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Tuhan Allah kita gitu, yang di surga, tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Jadi ya di ayat 32 itu cuma mengatakan apabila kita selalu tetap target hidup kita adalah sukses duniawi, target hidup kita itu adalah mencari kebahagiaan duniawi, target kita itu adalah untuk mendapatkan hal-hal duniawi. Tidak jauh kita cuma tiap saat hidup hanya dengan rencana mengumpulkan harta benda, ya mengumpulkan harta tahta dan kebutuhan hal-hal duniawi. Ya itu semua bukan Tuhan Allah tidak tahu. Tuhan Allah itu tahu, teman-teman. Tapi kalau kita prioritasnya nomor satu ke situ, justru Tuhan Allah, firman Tuhan katakan kita itu takutnya akan kehilangan nyawa, teman-teman. Kita mendapatkan nyawa di dunia, yaitu kebutuhan-kebutuhan hal duniawi gitu. Tapi kita akan kehilangan nyawa di akhirat karena kita tidak masuk ke dalam pola-pola rohani itu. Nah ini yang Tuhan ingatkan, kalau memang kita percaya dan mengasihi Tuhan gitu, ya satu-satunya jalan ya kita harus jadi yang tadi saya katakan sebelumnya gitu, ya kita utamakan, prioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita mencari keselamatan akhirat yang paling utamanya. Nah adapun yang sisanya bukan mencari, teman-teman, ya kita lakukan ya dengan memang apa semestinya aja. Contohnya yang tadi saya bilang kerja gitu, ya saya tiap hari juga bekerja gitu, saya tidak mau bekerja masuk kantor lebih dari jam kerjanya anak-anak tim kerja kita. Kalau di kantor saya kan kerja 8:30, teman. Saya kadang-kadang dapat datang itu jam 7, 7:30 saya udah datang gitu. Jadi udah lebih mendahului dari jam kerja yang 8:30 itu. Itu kan memang harus begitu, teman.
Nah, cuman karena fungsi saya sebagai komisaris, sebenarnya kan tidak diperlukan tiap hari harus ke kantor, teman-teman. Siapa yang mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, mau 3 bulan sekali, nggak ada masalah gitu. Tapi karena saya tidak mau melakukan seperti komisaris pada umumnya, ya saya tetap ngantor, teman. Meskipun setelah selesai tugas saya di kantor sebagai komisaris, ya saya bebas gitu. Saya mau pulang tengah hari atau mau bagaimana, terserah saya gitu. Dan jadi saya berusaha untuk tidak melanggar dari aturan yang sewajarnya aja gitu. Jadi ya saya anggap kalau orang yang rohani itu, yang benar itu seperti itu, teman-teman. Kalau dalam hal mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya kita boleh habis-habisan gitu sampai berdarah-darah. Tapi kalau kita bicara mencari urusan untuk makan, minum, dan pakaian yang karena Tuhan sudah ingatkan bahwa itu Tuhan yang akan tambahkan, ya kita berarti ya bukan bermalas-malasan, tapi ya kita lakukan ya kerja itu sebagai ibadah saja, teman-teman. Kalau kerja itu sebagai ibadah, ya kita lakukan, kan ada jam kantornya, ada ini, ada itu. Sekali-kali kalau kita disuruh lembur, ya kita juga lembur, teman-teman gitu. Sekali-kali kita harus tugas luar kota, ya tidak apa-apa kita tugas luar kota gitu. Jadi tetap ya saya ingatkan, ikut Tuhan itu bukan berarti boleh bermalas-malasan, Tuhan. Kadang-kadang kalau kita ukuran bermalas-malasan itu jam tidur, teman-teman. Kalau yang saya ngerti, waktu saya belum mencari Tuhan lebih serius, mungkin saya tidur bisa di atas 6 jam, teman. Bisa 7 jam, 8 jam, 9 jam gitu. Tapi waktu saya ikut Tuhan, kayaknya untuk mencari tidur selama 6 jam aja nggak mudah, teman-teman. Jadi nggak mudah gitu. Kadang-kadang cuma 5 jam, 4 jam gitu. Nah ini ternyata ikut mencari Tuhan itu jangan dianggap jadi boleh santai-santai. Ternyata enggak, teman. Lebih berat daripada ya kita hidup cara normal duniawi gitu. Ya ini bedanya di situ, teman-teman. Jadi carilah dulu itu ya, dengan apa? Dengan niatan kita benar-benar ya maksimal gitu bagaimana mencari Tuhan gitu. Nah, adapun nanti yang Tuhan tambahkan hal-hal yang duniawinya, ya kita bukan bermalas-malasan, tapi ya kita umum saja gitu melakukan begitu. Beda dengan orang dunia yang mungkin mencari hal makan, pakaian, dan minum itu, makan, minum, dan pakaian itu malah yang mencari, benar-benar mencari yang habis-habisan kali, yang berdarah-darah tadi gitu. Nah ini bedanya di situ, teman-teman. Ini saya udah bacakan ini. Nah sekarang yang cerita firman di dalam kitab Matius pasal 6:33-nya, teman-teman. Kitab Matius pasal 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita gitu. Nah, di mana ini firman kan katakan begitu, teman-teman. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Saya sempat loh, teman-teman, sempat gitu. Saya pikir ini kitab Matius pasal 6 ayat 33 itu saya mau coba taat Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan dan taat Tuhan. Jadi saya benar-benar mencari Tuhan itu habis-habisan sampai berdarah-darah yang namanya mencari Tuhan itu gitu. Ya baik Tuhan pribadinya maupun firman Tuhannya gitu. Kenapa? Karena saya mengharapkan nanti maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Nah bayangan saya, teman-teman, apabila saya udah berdarah-darah mencari Tuhan pribadi dan firman Tuhan, nanti Tuhan akan tambahkan yang tadi hal-hal yang duniawi tadi gitu, yang kaitannya dengan makan, minum, dan pakaian. Saya pernah berpikir begitu, teman-teman. Tapi setelah saya makin mengerti akan firman Tuhan, baru belakangan ini gitu, ya saya masuk ke ayat 32-nya. Ayat 33 kan bicara seperti itu gitu. Ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan katakan begitu, firman Tuhan begitu. Tapi begitu saya lebih dalam mengerti dan Tuhan bukakan di ayat 32-nya, ya konyol juga, teman-teman. Di situ malah dikatakan yang Tuhan mau tambahkan itu adalah untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah, katanya. Nah, berarti kalau saya benar-benar dalam hati kecil saya mengharapkan hanya yang akan Tuhan tambahkan hal-hal duniawi, hal-hal makan, minum, dan pakaian, ya sama aja identiknya saya juga konyol, teman. Berarti saya juga belum mengenal Tuhan Allah. Kalau saya mengenal Tuhan Allah, saya mengenal firman Tuhan Allah, saya tidak bicara seperti itu kok, teman-teman. Harusnya gitu. Nah ini saya baru sadar tahun ini, teman, tahun 2021, betapa bodohnya selama 20 tahun lebih gitu. Baru kebaca bahwa
oh kitab Matius pasal 6:33 ini berkaitan dengan pasal yang 32 apa dengan ayat 32-nya gitu. Kitabnya sama, pasalnya sama, kitab Matius pasalnya 6 dan 6, cuma beda satu ayat aja teman-teman. Bahkan ayat yang 32 itu malah di depan kok sama saya bisa nggak ditangkap gitu. Ya saya anggapnya pokoknya saya mati-matian mencari Tuhan dan firman Tuhan, setelah itu Tuhan akan tambahkan nih hal-hal duniawi. Ternyata salah gitu. Di ayat 32-nya tidak mengatakan seperti itu. Ya kalau kita belum mengharapkan hal duniawi gitu, sukses duniawi, ya sama aja berarti kita juga belum mengenal Tuhan Allah dan firman-Nya. Nah baru sadar tahun 2021 setelah 20 tahun berjalan teman-teman. Nah ini mulai saya pikir memang Tuhan itu hebat sekali gitu, tidak bisa kita kita akali gitu, nggak bisa karena Tuhan udah ngerti kita semua gitu. Jadi kembali lagi ya saya sekarang sudah mulai nyadarin bahwa iya berarti saya tidak bisa bukan saya harus mencari mundur gitu ya hal-hal duniawi, tapi yang saya mesti cari itu adalah kebenaran-kebenaran yang lebih besar lagi teman. Ya kalau di sini disebutnya kebenaran yang sejati itu teman-teman. Ya kebenaran sejati itu yang memang kita mesti uber gitu. Bagaimana setelah kita mengenal kebenaran diri sendiri berubah menjadi kebenaran yang dari firman Tuhan. Nah sekarang setelah lebih dewasa rohani, kita harus mencari kebenaran yang sejati, yang lebih berat lagi teman-teman, lebih berat daripada kebenaran-kebenaran yang lain teman-teman. Nah ini di sini jadi dikatakan di mana makna tambahan adalah perihal makan, minum dan pakaian, maka makna tambahan akan dapat kita lupakan gitu jika kita sudah lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Jadi hal-hal kedewasaan rohani ini seperti itu. Setelah kita lebih dewasa rohani, lebih mengenal akan firman Tuhan, ya kita jadi akhirnya melupakan teman hal-hal yang terkait dengan ya makan minum pakaian yang cuma sifatnya duniawi banget gitu, untuk bisa masuk ke dalam kebenaran sejati yang tadi teman-temannya. Bagaimana kita bisa mengenal firman Tuhan lebih dalam, bagaimana kita tahu akan kuasa kebangkitan Tuhan, bagaimana kita ada dalam persekutuan dalam penderitaan yang Nabi Isa alami gitu, sehingga kita serupa seperti Nabi Isa. Dan bahkan kita mesti berjuang sekali lagi bagaimana untuk bisa yang Tuhan Allah inginkan bukan seperti serupa Nabi Musa aja, tapi pengen sempurna seperti Tuhan Allah. Nah itu yang kita mesti perjuangkan lagi gitu. Bagaimana caranya ya kita hidup benar ya, untuk bisa kebenaran yang sejati itu ya kita harus bisa serupa dengan Nabi Isa gitu, dan juga belajar lebih sempurna seperti yang Tuhan Allah kehendaki bagi kita. Bagaimana kita untuk hidup menjadi sempurna teman. Ini tidak mudah teman, karena ya kembali lagi untuk bisa sempurna itu kita mesti punya kebenaran sejati. Kebenaran sejati itu ternyata kita benar-benar harus mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan. Kita harus mengetahui kuasa kebangkitannya. Kita juga harus masuk dalam persekutuan penderitaan yang Nabi Isa alami gitu ya, sehingga kita baru bisa serupa Nabi Isa sebagai sulung kita, dan kita berjuang untuk lebih sempurna seperti yang Tuhan Allah perintah peraturan kepada kita teman-teman. Bagaimana kita bisa sempurna, karena Tuhan Allah kita itu sempurna teman-teman. Jadi kalau kita benar-benar mau mendekati Tuhan Allah dalam kondisi yang sebenarnya, ya kita mesti kudus, mesti suci, dan mesti sempurna teman. Dan ini bukan hal mudah. Ya ini ya perjuangan yang harus kita perjuangkan. Jadi kembali ke tema teman-teman, pagi ini saya cuma ingetin perihal harta dan tahta serta kesuksesan duniawi ya bisa terlupakan oleh karena kedalaman pengertian akan firman Tuhan dan juga akan pribadi Tuhan Allah bagi kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.